Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kasih Edansyah bakalan menjelaskan materi tentang pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa ini ditandai oleh perubahan besar dalam struktur politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan memperbaiki berbagai kelemahan di era Orde Baru, termasuk otoritarisme, sentralisasi kekuasaan, serta masalah korupsi dan nepotisme. Reformasi ini membukakan jalan bagi dan peningkatan akuntabilitas di pemerintahan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik dan pemerintahan. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang reformasi erat kaitannya dengan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, terutama krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter. Krisis ini menunjukkan kerentanan sistem Orde Baru yang sangat bergantung pada sentralisasi kekuasaan dan koneksi antar elit, yang mengakibatkan melemahnya legitimasi pemerintah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, karakteristik penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Orde Reformasi memperkenalkan sejumlah perubahan mendasar dalam pemerintahan Indonesia, seperti desentralisasi kekuasaan, reformasi birokrasi, dan peningkatan transparansi. Pada masa ini, pemerintah juga mengedepankan konsep checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini diharapkan dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada satu institusi dan memperkuat akuntabilitas publik. Kemudian reformasi politik dan proses demokratisasi di era reformasi. Reformasi politik dan demokratisasi. Proses demokratisasi di era reformasi terlihat dari perubahan sistem pemilu yang lebih terbuka, penerapan pemilihan langsung, serta partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Demokrasi yang berkembang ini mempengaruhi kelembagaan di tingkat eksekutif dan legislatif, memungkinkan adanya pergantian kepemimpinan yang lebih reguler, serta perdebatan terbuka dalam pembuatan kebijakan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas politik, tetapi juga memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi menjadi salah satu pilar reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diperbarui pada tahun 2004. Kebijakan ini memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, penerapan desentralisasi juga membawa tantangan, seperti ketimpangan antar daerah dan kurangnya kesiapan pemerintah lokal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, peran media dan kebebasan pers. Peran media dan kebebasan pers di masa reformasi. Kebebasan pers menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Media yang sebelumnya dikontrol ketat oleh pemerintah kini memiliki kebebasan lebih besar untuk melaporkan dan mengkritik kebijakan pemerintah. Kebebasan pers ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Selanjutnya, reformasi hukum dan penegakan HAM. Reformasi hukum dan penegakan HAM. Masa reformasi juga ditandai oleh reformasi hukum yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa instrumen internasional terkait HAM dan membentuk lembaga-lembaga khusus seperti Komnas HAM. Namun, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Secara ekonomi, pemerintah Orde Reformasi menghadapi tantangan besar untuk mengatasi dampak kritis finansial Asia 1997.
Berbagai kebijakan ekonomi diterapkan untuk memulihkan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program penanggulangan kemiskinan dan upaya menarik investasi asing. Kendati demikian, tantangan seperti pengangguran dan kemiskinan masih menjadi isu yang sulit diatasi. Selanjutnya, evaluasi dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Evaluasi dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Evaluasi terhadap Orde Reformasi menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dalam demokratisasi dan transparansi. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam bentuk korupsi yang masih meluas dan birokrasi yang belum efisien. Selanjutnya, kesimpulan. Orde Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik dalam aspek demokrasi, desentralisasi, maupun transparansi. Meski demikian, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi tantangan internal yang menghambat kemajuan, termasuk reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan efisiensi di setiap level pemerintahan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.